Saudaraku, inilah petunjuk hidup baru, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca secara berbalasan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu. Kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau bertahta di kemuliaan-Mu. Dan kami yakin Engkau memandang dan mengetahui kami bergelut di bumi ini dengan segala macam pergumulan dan persoalan. Kami sangat sadar keterbatasan kami ya Tuhan. Karena itu kami rindu kehadiran-Mu, kehadiran Roh-Mu dan firman-Mu. Kiranya dapat datang ke dalam kehidupan kami, juga ketika kami berada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, bisa juga ada kuasa lain yang dapat menabur benih yang lain di saat-saat seperti ini. Kuduskanlah persekutuan kami ini, sehingga firman-Mu dapat ditaburkan, dan hamba-Mu yang akan membacakan dan memberitakan firman-Mu dalam segala keterbatasannya dapat Engkau pakai menjadi alat penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, umat-Mu dan kami semua telah siap mendengarkannya, menyambutnya dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang pertama yaitu dari Yesaya
44 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 44 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada. Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan yang kedua terdapat di dalam Roma 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu yang akan menerimanya bersama-sama
dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbuatan kebinasaan, perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan Injil Matius 13 ayat 36 sampai 43 yang juga merupakan bahan utama untuk perenungan firman pada minggu ini. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah zaman akhir, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikum api, demikian juga pada akhir zaman.
Anak-anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terjadi ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kurre sumanga puang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa yang budiman, saya memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan, mungkinkah? Ya mohon maaf kalau kami yang sudah tua-tua ini tahun 70-an, ini bukan judul lagu, mungkinkah engkau akan kembali lagi. Ibu Rita pasti tahu, saya kira ini dulu dinyanyikan oleh Butar-Butar Bersaudara yang dipimpin oleh kakaknya seniornya, Rita. Butar-Butar, mungkinkah engkau akan kembali lagi. Bukan itu agak ringan kita pikirkan, tetapi pertanyaan kita sekarang yang juga sudah tergambar dalam liturgi, mungkinkah kita dapat hidup dengan tegar? Ini pertanyaan sudah mulai berat. Sementara saudara-saudara dan saya dan masih banyak orang di luar sana bergelut dengan kehidupan ini. Sudah beberapa bulan pandemi membuat kita begitu pusing dan kebingungan. Sungguh banyak pertanyaan yang muncul di hati kita. Mungkin juga sudah banyak diskusi yang kita lakukan. Ya, beberapa saudara kita juga mengalami penderitaan yang bertambah lagi, seperti kita dengarkan Poros Palopo, mereka kehilangan rumah, begitu ya menyayat hati kita melihat rumah itu pergi bersama dengan tanah. Masamba, kita melihat tanah datang bersama air bah dengan ketinggian 4-5 meter sampai di atap. Mengerikan. Mungkinkah sekarang kita bisa tegar? Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh-sungguh mau menggugah kita. Peristiwa demi peristiwa, coba kita bayangkan Palu belum sembuh. Masih banyak trauma-trauma dan kita belum tahu apa yang akan terjadi lagi. Terlalu banyak peristiwa yang terus menggoncang batin dan hidup kita. Dan itu dapat membawa dampak kepada kehidupan dan kesehatan rohani, jiwa, dan jasmani kita.
Itu bisa memupuskan pengharapan-pengharapan yang selama ini kita miliki dengan anak-anak kita. Kita sekolah, kita bekerja, dan segala macam. Dalam mimpi-mimpi kita. Oh Tuhan, kami diberi hidup demikian. Dan kita sudah merancang kehidupan ini dengan mimpi-mimpi dan harapan kita. Tapi apakah itu tidak terkubur dengan peristiwa-peristiwa ini? Apakah harapan ini tidak pupus dan semakin tenggelam dihimpit oleh puing-puing penderitaan kehidupan? Sepertinya hidup kita berjalan dalam lorong gelap dan kita belum tahu kapan kita keluar dari lorong itu. Kapan ia berakhir? Tapi kita berjalan terus. Di mana ujungnya? Baik, itu pergumulan bersama seluruh bumi. Belum lagi masing-masing kita. Kami di konsistori tadi bercakap-cakap, aduh penyakit saya, aduh banyak anggota jemaat tidak bisa tidur. Kesulitan-kesulitan ekonomi mulai melanda. Pergumulan-pergumulan pribadi kita. Mungkin banyak pergumulan pribadi yang jauh lebih dahsyat. Menggoncang masing-masing pribadi. Dibandingkan dengan pergumulan-pergumulan bersama pandemi. Saudaraku yang kekasih, saudara dan saya membutuhkan sesuatu yang mestinya dapat membuat kita tegar dan kuat menjalani hidup ini. Yang harus kita pegang dan membuat kita kokoh meneruskan perjuangan pengharapan kita. Dari mana kita peroleh itu? Tidak bisa tidak. Hanya dalam kuasa Roh Kudus. Hanya bila kita berangkat melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan seperti firman-Nya juga, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan, dan kita mendengarkan suaranya dan firman-Nya. Hari ini di seluruh gereja Toraja kita merenungkan firman yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya. Perumpamaan itu sudah ada di dalam ayat 24 dari pasal 13 tadi, ayat 24 sampai 30. Dan para murid meminta penjelasannya, tolong jelaskan kepada kami. Dan Yesus menjelaskannya. Memang dalam dunia Alkitab ini sering disebut perumpamaan yang alegoris. Gandum adalah anak-anak Tuhan, benih kerajaan, sedangkan lalang adalah benih, ladang adalah dunia, masa panen adalah zaman akhir. Seperti yang kita jelaskan, itu dijelaskan dalam firman Tuhan. Itu begitu jelas dari firman Allah. Persoalannya sekarang kita mempunyai tugas ialah, dan termasuk tugas saya yang berat, bagaimana perumpamaan yang jelas begitu diungkapkan oleh Yesus dapat kita terapkan menjadi bahagian kehidupan iman kita dalam pergumulan dan perjalanan yang kita katakan sangat berat tadi. Baiklah, dalam perenungan firman Allah ini saya hendak mengangkat 3 makna utama untuk kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk menyadari bahwa sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan, namun di dunia ini, di tempat kita hidup, di mana saja, ada juga yang menabur lalang. Mungkin kita tidak sadari hidup ini berhimpit dekat dengan lalang.
Hidup ini berhimpit dekat kehidupan anak-anak Tuhan dengan si jahat, anak-anak si jahat. Lambasa toraya pare-pare lantok pare biasa si kende te pare-pare na iapi na bisa ditandai ke membuah midako. Tak ya buan na tu pare-pare dari apa buah yang hampa kecil-kecil, biji-biji kecil, bukan, tetapi pare jelas. Ya sekarang walaupun banyak yang agak korban karena hujan, tapi pare jelas. Kalau dalam bahasa Toraja, karena penerjemahan gandum ke dalam bahasa Toraja disebut pare. Pare-pare lentok pare. Tak terkecuali saudara-saudaraku, si iblis mungkin juga, mohon maaf, mudah-mudahan tidak, mungkin juga dia hadir di sini, menabur benihnya. Mungkin juga dia bekerja di dalam keluarga kita. Ya matona budak tutus siuluk tak nasi purai. Si gagal. Mungkin juga dia menabur di antara bersaudara, di tempat bekerja, di dalam kampung. Ya, tak rita tandai, tapi memang gandum dan lalang, hampir lalang bisa juga tumbuh dalam hati kita. Sehingga manusia-manusia percaya anak-anak Tuhan bisa menjadi dua pribadi ganda. Atau dalam dunia psikologi, schizophrenia. Satu pihak kita adalah anak terang. Tapi pada pihak lain kita adalah anak-anak yang mulai dikuasai oleh si jahat. Jadi peperangan terbesar ada di dalam diri kita. Keputusan terakhir dan terpenting adalah di dalam diri kita. Apakah kita mau memperlihatkan karakter dan ciri-ciri gandum, pare yang berbuah, atau lalang? Inilah pergumulan kita sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan. Kadangkala kita merasa ya hidup ini biasa-biasa saja. Tidak. Tuhan sedang mencari hidup yang berkualitas, hidup yang berbuah seperti gandum, bukan seperti lalang yang menghasilkan biji-biji yang tidak berguna dan nanti hanya akan dibuang menjadi sampah atau menjadi bahan bakar. Kalau kita tidak hati-hati, perjalanan hidup iman kita dapat menjadi kerdil. Tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya mau takoi mak kada kumo. Ona pirang tau mo aku te mendadi tosarani. Ona tontong bang susi te tu katuangku. Tidak ada pertumbuhan apapun. Karena apa? Karena lalang terus tumbuh menggerut pertumbuhan iman kita. Mungkin benih-benih yang ditaburkan oleh Kristus dan hamba-hambanya di mana-mana, atau yang kita baca dan kita nikmati setiap saat, terbang begitu saja terhimpit oleh pergumulan-pergumulan hidup, oleh godaan-godaan, oleh penderitaan-penderitaan, oleh tantangan-tantangan yang ada. Nah urungan ni tabe ki ya naden tu anak ta di kona buda si akan detin di anakku kaposi tambukuna nama dodong bang tambuk naman nari kapua. Mungkin dia sakinna. Begitu juga iman kita, mungkin ada penyakit rohani di dalam diri kita. Mungkin ada lalang yang tidak kita sadari sedang menggerut, mengisap pertumbuhan kita. Sehingga saudara-saudara dan saya betul-betul mengalami penderitaan. Padahal sesungguhnya dikatakan di dalam pembacaan kita, luar biasa anak-anak Allah. Ya, kita semua sekali lagi yang pertama mesti sadar inilah kita. Si kandap bangki apole itu iblis, si sola bangki apole. Biasa tak tandai. Padahal saya datang berbisik, datang menggoda, dilihat atau apa bagaimanapun. Terlalu gampang, terlalu tipis kita jatuh.
Terlalu mudah kita berada di ladang yang sama. Itu yang pertama, tak sadari mito. Kita adalah gandum atau di antara lalang. Budak bangin di temati. Hal yang kedua, kesadaran akan diri secara benar bahwa kita adalah gandum dan kita sadar di sekitar kita ada lalang, dapat menumbuhkan kesadaran baru dan pengetahuan baru, pengenalan baru akan Allah pencipta. Atau dalam kalimat yang lain yang pernah saya khotbahkan ketika saya masih di Jakarta di Tongkonan, saya katakan, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal diri kita. Tak enak sus itu dikua, tak tanda itu Donald Trump. Ya, Presiden Amerika. Tak tanda itu Lionel Messi. Manarang mak raga. Tapi dia tidak punya dampak, tidak punya ngaruh terhadap hidup saya. Ya, mungkin saja kalau ada kebijakan moneternya Donald Trump kita agak terganggu, tapi secara utuh kemanusiaan saya dan keutuhan saya tidak terpengaruh. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, Dia sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita, bahkan kita dapat begitu dekat di dalam Allah dan kita memanggil Allah yang Maha Kuasa dan Maha Suci itu, Ya Abba, Ya Bapakku. Luar biasa. Bayangkan itu ke ya tupung matua tu tak kenal susi to ambeta. Pengenalan yang sangat indah dan sangat kuat. Tidak ada hubungan yang terindah dalam hidup ini ayah dan anak atau ibu dan anak. Susi moto betapa kuatnya pengaruh sebuah pengenalan akan Allah. Tatandai mukuma Tuhanlah pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memimpin perjalanan hidup ini. Koyamo to otani berangkat. Jadi cara pandang kita sekarang harus berubah. Karena itu dikatakan orang yang sudah menjadi anak-anak Allah tidak takut lagi. Koyonala dembang pa itu bombang. Memang sekali lagi iman, bagaimanapun iman kita, kita tidak mungkin bisa menghentikan atau meniadakan. Dan mungkin Tuhan memperkenankan juga terjadi persoalan-persoalan hidup, bencana. Bisa saja ada dosa manusia di situ, tetapi air bah sudah dari dulu ada. Tanah terbelah dua dan menelan manusia Koradatan dan Abiram dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan sudah terjadi. Kita tidak bisa menghentikan, tapi yang harus membuat kita bahagia bukan peristiwa itu yang harus menakutkan menurut firman Allah. Tetapi kita dapat memandang peristiwa itu dari pandangan Allah, dari firman Allah, dan membuat kita bisa bersyukur dan bisa berbahagia. Kita bisa lebih tekun, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Mungkin sekarang ini saya mau katakan mungkin sudah lebih banyak orang, lebih banyak doa-doa kita dibanding kalau kita makmur, kita bisa melupakan Tuhan. Tapi juga bisa kalau penderitaan terlalu banyak dan kita tidak memandangnya dari segi, dan kita tidak hidup berangkat dari tumpuan Tuhan sebagai pencipta dan Maha Kuasa dan Maha Kasih, kita juga bisa lenyap. Karena itu hal yang kedua saudara-saudaraku ialah mengenal Allah merubah hidup kita, menguatkan hidup kita. Jadi bila tadi saya bertanya mungkinkah? Pasti mungkin bagi anak-anak Allah. Pasti bisa tegar. Apapun terjadi. Karena apa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa menjadi Bapa kita. Kita memanggilnya Abba. Dan Dialah yang bersama-sama. Dia sangat merubah dan menjadi bahagian dari hidup kita. Itulah iman.
Sama dengan listrik ini kalau dimatikan, terputus, pasti mati. Begitu juga kita mati. Kita tidak bisa memperoleh kekuatan apapun dalam perjalanan hidup ini kalau tidak dengan Allah. Dengan Allah lah. Pasti, bukan lagi mungkin tetapi pasti. Ini jaminan firman Allah. Bukan jaminan saya dan tidak ada jaminan lain. Mohon maaf, asuransi banyak membantu, tapi itu juga bukan jaminan hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Tuhanlah yang bekerja dalam rohnya, menguatkan kita. Menguatkan saudara-saudara dan saya. Abraham mengalami banyak sekali pergumulan. Ayub, orang-orang percaya dapat menjadi contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa. Bahkan Kristus mengalaminya itu, tapi dia melihat ada Bapaknya bersamanya. Sekali lagi, itu yang kedua. Berangkat dan memandang peristiwa-peristiwa hidup kita. Bukan saja peristiwa-peristiwa besar, tapi pengalaman-pengalaman kita dari sudut Allah. Dan kita berangkat dari Allah dalam pikiran kita, dalam pekerjaan kita, dalam perjuangan kita. Yang ketiga, yaitu pertanyaan tadi. Dapatkah kita merubah fakta dan kenyataan? Dapatkah orang percaya merubah kumodaan aden tu musibah? Tidak. Tidak. Air bah sudah pernah datang. Tapi yang terjadi, ketaatan orang menghadapi air bah. Nuh yang penuh iman, dengan perahu imannya, kita pun juga dengan perahu iman kita, bisa menjadikan hidup kita terselamat, ditolong oleh Tuhan. Kita tidak dapat merubah lalang, tidak bisa. Kita tidak dapat meniadakan dia, tidak. Nanti akhir zaman Tuhan mengirim malaikatnya. Kita tidak dapat merubah COVID. Saya pernah mengatakan mungkin vaksinnya dapat ditemukan. Tetapi sesudah vaksin COVID mungkin ada yang lain lagi akan datang. Jadi tidak ada kemerdekaan betul yang kita. Memang rasa takut seperti tadi di dalam Alkitab tetap akan mengikuti kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dikatakan tadi, akan bercahaya seperti matahari. Artinya apa? Kita memperoleh sebuah kemenangan yang luar biasa. Kalau tadi kita katakan, mungkinkah kita menang? Sangat pasti. Asalkan kita mendengarkan firman-Nya. Kita tidak dapat merubah diri kita dan kita tidak dapat merubah peristiwa-peristiwa dan kenyataan itu. Tetapi cara pandang kita melihat peristiwa itu dapat merubah hidup kita. Bukan lagi takut, tetapi bersukacita dan berada di dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Ketika kita berangkat dari cara berpikir, memulai dan mengayunkan langkah kehidupan kita dalam nama Tuhan. Ya, Tuhan yang kekal, Tuhan yang pencipta, Tuhan yang maha kuasa. Maka hati kita akan dikuatkan, saudaraku. Hati kita akan lega. Tak mau tu kematukan, tak mau miragu-ragu solanasan. Karena apa? Perjalanan kita sekarang ini bukan lagi lorong yang gelap. Tapi ini sudah menjadi jalan yang terang bahwa kita sedang memulai perjalanan kekal. Ya, tetalingkai totemo adalah perjalanan kekal. Jadi cara pandang kita adalah cara pandang Allah tentang hidup ini. Kita sudah memasuki dan cara memahami kehidupan ini sebagai berada dalam dimensi kekekalan. Walaupun mungkin umur kita masih akan terhenti, tetapi hidup tidak berhenti di situ. Oleh kuasa Kristus, kita dibangkitkan untuk memperoleh kemuliaan. Dan kita bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Saudara dan saya sekarang ini sudah berada dalam perjalanan kekekalan.
dalam dimensi kekekalan, sehingga maut sekalipun, penderitaan pun, kelaparan apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus, kata Rasul Paulus dalam kitab Roma. Luar biasa sebenarnya kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jaminan anugerah Allah bagi saudara dan saya luar biasa. Anak-anak terang sudah menjadi anak-anak menang. Bahkan kita dikatakan lebih. Kita nayatu patalo. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita di dalam karya Kristus. Saudara dan saya, bukan saja pertanyaannya mungkinkah, tapi kita akan katakan pasti di dalam Tuhan, di dalam kuasa Allah, di dalam pimpinan Roh Kudus. Orang-orang benar, saudara dan saya, akan bercahaya sampai ke dalam rumah Bapa. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudaraku kita renungkan. Saya tidak mulai lagi dengan pertanyaan mungkinkah. Tapi tegarlah di tengah tekanan. Tekanan belum berakhir, penderitaan belum berakhir, tantangan hidup belum berakhir. Akan berjalan bersama dengan kehidupan saudara dan saya. Banyak lalang, tetapi tegarlah. Anak-anak Tuhan tegar di dalam Kristus. Mari kita ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Kami tidak berenjahat, kami dan kuasa selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan dan juga sekaligus meyakini bahwa ini juga akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Sudah 20 abad pengakuan ini. Kita ungkapkan sekaligus sebuah keyakinan, kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita mulai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, sementara kita mempersiapkan persembahan kita, marilah kita seperti Gideon berucap, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu. Kita iringi dengan pujian Jalan Hidup Tak Selalu.
Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Perteguh kepercayaan dan langkahmu pertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka percaya, tangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, tangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, sujud lagi kami di hadapan kebesaran-Mu. Kami yang diobrak-abrik oleh berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Kami rindu mau bernaung mencari ketenangan dalam Engkau ya Tuhan, melalui firman-Mu. Disitulah kami dikuatkan sekalipun perjalanan hidup ini tetap berat. Sekalipun gelombang itu tidak pernah berhenti. Tapi bila Tuhan bersama dengan kami akan terus berjalan bersama dengan Kristus menuju kehidupan di mana Engkau menganugerahkan cahaya seperti matahari, sehingga hidup kami sungguh mulia oleh karena karya Kristus. Berilah kami agar kami kokoh dan tegar menjalani hidup ini, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh lalang, oleh berbagai pergumulan, godaan. Oh Tuhan, tolonglah kami. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi kuasa dan kekuatan yang menyelamatkan di dalam diri kami. Bersama-sama juga kami berdoa untuk anggota jemaat yang sakit. Mereka masing-masing bergelut, juga keluarga-keluarga yang mendampingi. Tolong mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, pengharapan mereka, serta kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesembuhan, kelegaan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, 22 orang dan mungkin ada yang tidak kami ketahui. Kami juga bersyukur atas hari-hari kehidupan yang Engkau tambahkan lagi bagi 45 warga jemaat. Biarlah hari-hari ini tidak berlangsung begitu kosong, tidak punya arti apa-apa, tapi mempunyai makna, membangun iman kami, memperkokoh iman kami, serta menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Berkati saudara-saudara kami ini untuk terus menggunakan kehidupan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Orang tua kami dan saudara-saudara kami yang dalam masa tua, Tuhan tetap segarkan dengan firman-Mu, dan kami tahu hanya dengan iman sekalipun usia lanjut, kegembiraan dan sukacita hidup dalam Tuhan tidak pernah akan berlari tertutup usia. Berkat-Mu kiranya juga berlangsung untuk pelayanan-pelayanan jemaat, perkunjungan yang dilakukan majelis khususnya para pendeta. Biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anggota jemaat dalam
pekerjaan-pekerjaan mereka dalam minggu depan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, Tuhan kasihi, biarlah mereka tetap menjadi gandum yang sungguh-sungguh berbuah. Tuhan memberkati juga hari ini akan diadakan pada jam 11 peneguhan sidi. Anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya, kiranya mereka sungguh berpegang teguh hanya Yesus Juru Selamat, hanya Yesus Tuhan yang mereka pegang seumur hidupnya. Rencana pembangunan gedung gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati seluruh rencana panitia. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah, juga usaha-usaha untuk memakmurkan, untuk mencegah COVID, untuk membantu masyarakat. Tuhan berkati semua program itu. Bapa yang pengasih dalam surga, kami mohon Engkau berkenan juga menerima persembahan yang diberikan oleh umat-Mu dari tengah-tengah kepahitan hidup. Umat-Mu terus dapat mendukung pekerjaan dan pelayanan, juga dapat menggerakkan lebih banyak orang lagi membantu sesama yang dalam penderitaan, yang juga di dalam kelemahan tubuh. Sidang jemaat diberi kesempatan untuk membawa 1 poin atau 2 poin dalam saat teduh kepada Tuhan dalam ibadah jemaat ini. Dipersilakan kita masuk saat seduh. Inilah doa permohonan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah, dengarkanlah, karena kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari PKJ 046 dari Kungkungan Duka Kelam. Jemaat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu. Wabah penyakit bisa saja menyakiti kamu. Bencana alam bisa mengubur, menyeret dan menghancurkan banyak hal. Namun dia takkan kuasa menghancurkan harapan dan keselamatan jiwamu. Jalanilah hidup ini, berbagilah dengan sesama yang menderita. Tegarlah di tengah tekanan.
dan terimalah berkat kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan dari nyanyian Puang Ki Yesu, 2 ayat di atas 2 kali dinyanyikan baru masuk di ref O Puang Yesu Kamaseikan. Dan informasi bahwa selain dari Rada, Masamba dan sekitarnya, Malangke juga sudah ditutupi oleh air. Dan ada sekian puluh anak-anak sekolah minggu yang sarung saja sudah tidak punya. Sehingga mereka tidur dengan banyak nyamuk dan tanpa sarung. Jika ada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk memberikan apakah baju anak-anak, sarung, atau baju dalam, silahkan datang bawa di gereja. Ya, besok pengurus pusat PWGT akan turun untuk membawa sedikit bantuan. Kita tutup ibadah kita saat ini dengan menyanyi Puang Ki Yesu dak misa biangankan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Mega. Puang Ki Yesu, Puang Ki Yesu, dak bisa